Halo mas guys, mbak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan menyelesaikan beberapa soal latihan persamaan nilai mutlak. Soal yang pertama, nilai mutlak 5x dikurangi 6 dikurangi 4 sama dengan 10. Nah, ini cara menyelesaikannya adalah kita pindahkan dulu ya, negatif 4 di sini pindahkan ke ruas kanan ya. Menjadi nilai mutlak 5x dikurangi 6 sama dengan 10 ditambah 4. Nah, gini mas guys ya. Berikutnya adalah nilai mutlak 5x dikurangi 6 ini sama dengan berapa? 14. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak ya. Jadi pertama kita buang tanda nilai mutlaknya sama dengan kita ambil yang positif dulu. Terus 5x dikurangi 6. Berarti 6-nya pindah ke ruas kanan ya. Jadinya 14 ditambah 6. Berikutnya 5x sama dengan 20. Ya kan? Maka x sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. Yang kedua, penyelesaian kedua kita ambil yang bernilai negatif ya. Yang dinegatifkan adalah yang sebelah kanannya, karena kalau sebelah kiri nanti bisa jadi terjadi salah hitung ya. Kita mengambil yang resikonya kecil saja. Jadi 5x dikurangi 6 sama dengan negatif 14. Apakah harus dinegatifkan yang kanannya? Tidak ya. Bisa yang sebelah kiri kita negatifkan. Tapi sekali lagi tadi ya, kita mengurangi resiko. Ya, karena ini kan sifatnya distributif. Jadi kalau kalian mau negatifkan yang ruas kiri jadinya gini, negatif 5 ya dikurung ya, 5x dikurangi 6 sama dengan 14. Ini kan sama. Cuma nanti resikonya lebih banyak atau lebih besar yang bawah ini. Oke, kita kembali ke bentuk yang pertama ini ya. Nah, 6-nya kita negatif 6-nya kita pindahkan juga ya, 5x sama dengan negatif 14 ditambah 6. Jadinya 5x sama dengan berapa? Negatif 8. Sehingga x sama dengan negatif 8 per 5. Jadi HP atau himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1 ini adalah negatif 8 per 5 dan 4 ya. Soal yang kedua adalah nilai mutlak 2x dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak negatif x. Ini ya, perhatikan kedua ruas ya. Ruas kiri, fungsi ini terletak di dalam tanda nilai mutlak. Artinya fungsi ini mesti bernilai positif ya, pasti bernilai positif. Kemudian ruas kanan, perhatikan ada tanda nilai mutlak. Kalau ada tanda nilai mutlak berarti fungsi ini selalu bernilai positif juga. Nah, karena kedua ruas ini sudah berharga atau bernilai positif, maka bisa kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ya. Tanda nilai mutlaknya kita ganti 2x dikurangi 3 kita kuadratkan sama dengan, nah, negatif x-nya juga kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan berarti 2x dikuadratkan jadinya 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali negatif 3 dikalikan 2 ya, berarti negatif 6 negatif 12 x. Kemudian negatif 3-nya dikuadratkan jadinya 9. Nah, seperti ini. Negatif x dikuadratkan jadinya x kuadrat positif ya. Berikutnya pindah 4x kuadrat dikurangi x kuadrat dari sini ya. Kemudian dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Kita jumlahkan, kita kurangkan ya ini. 4 dikurangi 1, 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam memfaktorkan, ini caranya kita bagi dengan 3 ya. Kita bagi dengan 3 menjadi x kuadrat dikurangi 4x ya, ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan.
menjadi berapa ini? X dikurangi 1 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya, berapa? 1 dan 3. Oke, Mas guys, Mbak guys. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, nilai mutlak X tambah 7 kuadrat dikurangi 3 kali nilai mutlak X tambah 7 dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, ini cara menyelesaikannya adalah dengan memisalkan. Ya, perhatikan ya, yang di dalam tanda nilai mutlak ini dan ini. Sama nggak yang di dalam nilai mutlak? Sama kan? Nah, bisa kita misalkan ya. Jadi X kita misalkan X ditambah ya, nilai mutlak X ditambah 7 itu misalkan sama dengan M ya. Sehingga bentuk ini bisa kita ganti menjadi bentuk M kuadrat dikurangi 3M dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, sudah berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat. Selanjutnya tinggal kita faktorkan ya. M kuadrat dikurangi 3M dikurangi 4 kita faktorkan. Langsung saja pemfaktoran langsung. Jadi M kurangi 4 dikalikan M ditambah 1 sama dengan 0 ya. Kita dapatkan M-nya sama dengan 4 atau M sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita kembalikan. Jadi permisalannya ini ya. M itu sama dengan nilai mutlak X tambah 7. Berarti yang ini yang kiri X tambah 7, nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 4. Ya, kemudian yang kanan nilai mutlak X tambah 7 sama dengan negatif 1. Coba bayangkan ya, di sini ada nilai mutlak sama dengan mungkin tidak? Tidak mungkin ya. Berarti ini tidak memenuhi persamaan karena nilai mutlak selalu bernilai positif, sedangkan ini nilainya negatif, maka ini tidak memenuhi. Berarti kita fokus ke yang bentuk pertama. Nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 4 ya. Kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak ya. Pertama kita ambil yang positif dulu. X tambah 7 sama dengan 4. Langsung X sama dengan 7 sama dengan berapa? Negatif 3. Kemudian bentuk yang kedua ya, berarti X tambah 7 sama dengan tadi positif, sekarang negatif 4. Maka X sama dengan negatif 4 dikurangi ya, kurangi 7. X sama dengan negatif 11. Sehingga penyelesaiannya adalah atau himpunan penyelesaiannya HP sama dengan negatif 11, negatif 3. Jadi penulisannya diurutkan dari yang terkecil. Selanjutnya Mas guys, sebagai soal nomor 4 ya, nilai mutlak X dikurangi 7 dikurangi nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Ini adalah bentuk nilai mutlak yang terdiri dari persamaan nilai mutlak yang terdiri dari 3 suku ya. Ada X, nilai mutlak X dikurangi 7, ada nilai mutlak X kurangi 2, dan ada konstanta 3. Cara menyelesaikannya adalah pertama kita cari dulu membuat 0 fungsinya untuk nilai mutlak, untuk tanda fungsi yang terletak di dalam tanda nilai mutlak. Di sini berarti ada 2 ya. Yang pertama kita cari pembuat nolnya, X kurangi 7 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 7. Nah yang kedua pembuat nolnya adalah untuk X kurangi 2 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 2. Nah berikutnya kita akan menggambarkan dalam garis bilangan ya, 7 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Nah, berarti ada 3 daerah ya. Ini daerah pertama, ini daerah kedua, ini daerah ketiga. Daerah pertama ya, daerah 1. Daerah 1 adalah daerah yang interval X-nya ini kurang dari 2 ya, kurang dari 2. Untuk X kurang dari 2, kita misalkan ya, kita ambil misal
X-nya sama dengan 1. Nah, kita ujikan ke dalam persamaan nilai mutlak ini. Nilainya positif atau negatif ya. Dengan terlebih dahulu memindahkan 3-nya ke ruas kiri. Ya, lupa tadi belum dipindah. Nilai mutlak X kurangi 7 dikurangi nilai mutlak X kurangi 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, gini. Kita masukkan ya. X kurangi 7, X-nya 1. 1 kurangi 7 berapa? 1 kurangi 7, negatif 6. Nilai mutlak negatif 6. Kemudian negatif, karena negatif berarti di sini ini nilainya negatif. Ya, untuk X dikurangi 7 itu nilainya negatif. Ya. Kemudian X dikurangi 2. Nah, 1 masuk sini. 1 kurangi 2 nilainya negatif kan? Karena negatif berarti fungsi ini bernilai negatif. Nah, negatif yang pertama adalah dari operasi. Nah, negatif yang kedua adalah dari uji coba tadi. Ya. Jadi 1 masuk sini, 1 kurangi 2 negatif kan? Nah, berarti negatif. Lah, negatif yang satunya ini dari soal. Kemudian yang negatif 3 masih tetap sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan ya, kita distributifkan ini negatif kalikan X, negatif X, ini kali ini 7 positif. Kemudian ini positif ya, plus X, kemudian positif dikali negatif, negatif kurangi 3 sama dengan 0. Nah, negatif X ditambah X selesai, habis ya. Habis. Ini habis. Sehingga penyelesaiannya ini tidak ada ya, karena tidak ada variabel X. Maka ini tidak ada penyelesaian atau TM, tidak memenuhi penyelesaian. Kemudian daerah kedua ya, daerah kedua. Dengan X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 7 ya. Nah, kita ambil misalkan nilai X-nya adalah berapa? Misal X sama dengan 3 ya. Kita 3. 3 masukkan ke dalam persamaan ini yang atas. Ya, 3 dikurangi 7 negatif 4. Berarti nilainya negatif nih fungsinya. Ya, X kurangi 7. Kemudian 3 masuk sini, 3 kurangi 2, 1 positif. Berarti fungsi ini positif. Negatif dari sini ya. Terus ininya positif. X negatif 2 gini. Terus dikurangi 3 sama dengan 0. Berikutnya distributif ya. Ini. Terus distributif lagi. Nah, seperti ini. Negatif X dikurangi X ya. Tadinya negatif 2X. 7 tambah 2, 9 kurangi 3, 6. Benar ya? Iya, 6. Plus 6 sama dengan 0. Negatif 2X sama dengan negatif 6. Maka X sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Maka X-nya sama dengan 3. Kita cek kembali. Apakah 3 termasuk atau tidak terdalam interval ini, interval nilai X tadi. X sama dengan 3 ini masuk nggak dalam interval ini? Masuk ya? Masuk. Berarti ini penyelesaian. Ini memenuhi. Kita centang. Oke. Berikutnya daerah ketiga. Daerah ketiga. Ya, dengan X lebih dari sama dengan 7. Kita misalkan ambil X sama dengan 8. Ya, 8 kita substitusi ke sini, 8 kurangi 7, 1. 1 itu positif, berarti fungsinya ini positif ya. Kemudian 8 masuk sini juga positif, berarti tetap nah seperti ini. Terakhir kurangi 3 sama dengan 0. Nah, X kurangi 7 kurangi X ditambah 2 kurangi 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah kita jumlahkan ya. X dikurangi X habis, sehingga tidak ada variabel yang tersisa. Karena nggak ada variabel yang tersisa ya berarti ini tidak memenuhi penyelesaian atau tidak memenuhi syarat untuk dicari penyelesaiannya ya. Paham nggak? Ini kan X dikurangi X 0. Ya udah ngapain dicari? Wong nggak ada variabelnya gitu kan. Ini sama kondisinya dengan daerah 1 tadi. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi hanya satu, yaitu daerah 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Kayak gini mas guys, sobat guys.
Baik, soal yang kelima, soal terakhir ya. Ada nilai mutlak 3x ditambah 2 ditambah 4x sama dengan 6. Ini penyelesaiannya hampir sama dengan soal sebelumnya ya, soal nomor 4. Jadi kita harus cari dulu pembuat 0 untuk fungsi yang terletak di dalam nilai mutlak, tanda nilai mutlak ya. Ini hanya ada satu, yaitu 3x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga 3x sama dengan negatif 2, maka x-nya sama dengan negatif 2 per 3. Intinya masing-masing sama bekas ya. Nah, kita buat garis bilangan. Negatif 2 per 3 di sini ya. Di sini hanya ada dua ini ya, dua daerah. Ini daerah 1, ini daerah 2. Daerah 1 itu x kurang dari negatif 2 per 3. Daerah kedua adalah x lebih dari sama dengan negatif 2 per 3. Oke, kita mulai dari daerah yang pertama. Daerah 1, yaitu x kurang dari negatif 2 per 3. Misalkan x-nya adalah berapa? Misal x sama dengan berapa ini? Negatif 1 bisa ya? Negatif 1 boleh. Nah, sebelumnya kita ubah dulu persamaan nilai mutlak ini dengan mengenolkan ruas kanan ya. Menjadi nilai mutlak 3x ditambah 2 ditambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian x sama dengan 1 ini kita substitusikan ke dalam persamaan nilai mutlak yang sudah kita ubah bentuknya ya. Negatif 1 masuk sini 3 kali negatif 1 ke negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 jadi negatif 1. Oke, berarti fungsi ini nilainya negatif pada daerah 1 ya. 3x ditambah 2 ditambah 4x ini tidak berpengaruh karena tidak terletak dalam nilai mutlak ya. 4x ini berdiri sendiri, kemudian negatif 6 juga berdiri sendiri. Distributif ya. Negatif 2 ditambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Negatif 3 tambah 4 x. Negatif 2 dikurangi 6, negatif 8 sama dengan 0. Maka x sama dengan 8. Apakah 8 ini terletak di dalam interval x kurang dari negatif 2 per 3? Ini mas-mas guys? Tentu saja tidak ya, karena ini negatif 2 per 3 ke kiri atau x kurang dari negatif 2 per 3 itu selalu nilainya negatif. Artinya x sama dengan 8 ini tidak memenuhi penyelesaian ya. Berikutnya kita ke daerah kedua. Kita ke daerah kedua dengan interval x lebih dari sama dengan negatif 2 per 3. Kita ambil saja x-nya sama dengan 0 ya, biar gampang ya. Kita substitusi 0 ke dalam persamaan nilai mutlak. 3 kali 0, 0. 0 tambah 2, 2. Positif. Oke, langsung positif ya. 3x ditambah 3x ditambah 2. Ini juga tidak pengaruh. Kita tulis lagi. Nah, 3x ditambah 4x, 7x. 2 dikurangi 6, negatif 4 sama dengan 0. X 7x sama dengan 4, maka x sama dengan 4 per 7. 4 per 7 nilainya positif. Ya berarti benar ya. Ini termasuk dalam interval ini ya. Jadi kita harus meng-cross check lagi. Hasil penyelesaian kita cross checkkan ke sini. 4 per 7 kan lebih dari ini kan, benar kan? Benar, berarti ini penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 5 ini hanya ada satu, yaitu 4 per 7. Gitu mas-mas guys, mbak guys ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian konten ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.